Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita hari ini belajar pelajaran IPA ya. Nah, sebelumnya kita itu membahas mengenai pengukuran. Berhubung bab untuk pengukuran itu sudah selesai, materi pengukuran sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Kali ini yang kita bahas adalah bab yang berjudul keanekaragaman makhluk hidup. Nah, khusus hari ini saya akan bahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Langsung aja ya, kita ke ciri-ciri yang pertama, yaitu bergerak. Nah, ini udah ciri yang paling utama ini. Biasanya kita membedakan mana makhluk hidup, mana yang bukan, yaitu dari bergerak. Nah, di sini saya membedakan antara hewan dan tumbuhan. Kalau untuk hewan atau manusia, di sini dia bergerak dengan berpindah tempat. Jadi bisa dibilang itu bergerak aktif. Nah, sedangkan kalau untuk tumbuhan, dia itu bergerak tanpa berpindah tempat, yaitu disebut dengan bergerak pasif. Nah, untuk hewan dan manusia, contoh dari bergerak itu seperti kayak berjalan, berlari, dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk tumbuhan sendiri, karena dia tidak berpindah tempat, dia bergerak itu tidak terlihat gitu. Contohnya seperti kayak tunas yang bergerak tumbuh ke atas, atau akar yang bergerak mencari air, zat hara. Oke, itu untuk contoh dari pergerakan dari si tumbuhan. Nah, selanjutnya itu adalah bernafas. Ini ciri yang kedua, yaitu bernafas atau disebut dengan respirasi. Nah, untuk hewan atau manusia, dia itu bernapas membutuhkan oksigen. Oke, lalu nanti hasil yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida. Nah, kalau untuk alat pernapasannya itu yang pertama paru-paru, itu biasanya untuk yang hidup di darat. Oke, kayak hewan mamalia biasanya semua pakai paru-paru. Nah, lalu yang kedua itu insang, itu biasanya untuk hewan yang hidup di air, contohnya kayak ikan ya. Lalu kulit, nah ini biasanya pada semua jenis cacing itu dia menggunakan kulit untuk bernapasnya. Lalu yang terakhir adalah trakea, ini adalah alat pernapasan pada serangga. Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk tumbuhan. Nah, kalau tadi manusia itu pada saat bernapas membutuhkan oksigen, justru pada tumbuhan dia membutuhkan karbon dioksida dan dia akan mengeluarkan oksigen. Oke, CO2. Dia akan mengeluarkan O2. Oke, nah jadi kayak kebalikan dari manusia atau hewan. Oke, nah untuk alat pernapasannya dia itu ada stomata, lentisel, dan bulu akar. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya, yaitu memerlukan makanan. Nah, memerlukan makanan ini biasanya dia untuk mendapatkan energi. Untuk hewan atau manusia ini disebut dengan heterotrof. Di mana heterotrof itu artinya dia nggak mampu buat makanannya sendiri. Jadi dia itu akan membutuhkan zat organik dari makhluk lain. Contohnya manusia itu butuh zat organik seperti karbohidrat. Nah, dia biasanya ngambilnya dari mana? Kalau misalnya karbohidrat dari beras berarti padi, atau karbohidrat dari kentang gitu ya kan. Nah, berarti dia membutuhkan tumbuhan untuk mendapatkan zat organik tadi. Jadi dia nggak bisa menghasilkan sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk si tumbuhan, dia itu disebut dengan autotrof. Dia itu mampu membuat makanannya sendiri. Nah, yang dia butuhkan itu adalah air, mineral, dan karbon dioksida. Oke, lalu berikutnya peka terhadap rangsangan. Nah, untuk si hewan dan manusia itu sudah dilengkapi dengan namanya alat indera. Itu ada 5 alat indera, yaitu kulit, mata, hidung, lidah, dan telinga. Nah, ini contoh-contoh dari yang rangsangannya ya. Oke, kayak seperti ini. Yang pertama itu cahaya. Ini biasanya alat inderanya untuk mata. Oke, lalu rangsangan suara. Biasanya yang menangkap rangsangan ini adalah alat indera telinga. Lalu yang berikutnya suhu. Oke, panas atau dingin itu biasanya ditangkap oleh si indera kulit. Oke, lalu aroma itu biasanya alat indera hidung. Lalu rasa pada makanan atau minuman yaitu lidah. Oke, ini dirasakan oleh alat indera lidah. Oke, selanjutnya untuk tumbuhan dia itu justru tidak dilengkapi alat indera. Oke, nah jadi dia
rangsangannya itu hanya seperti cahaya, gaya tarik bumi, dan sentuhan. Nah, sentuhan ini paling sering kita lihat nih sebenarnya. Itu pasti sering tuh nyentuh putri malu, lalu putri malunya tiba-tiba menguncup. Nah, itu bentuk dari peka terhadap rangsangan sentuhan. Oke, selanjutnya itu ciri-ciri yang kelima, yaitu tumbuh dan berkembang. Oke, tumbuh dan berkembang. Yang kita bahas pertama adalah tumbuh. Nah, tumbuh ini itu artinya dia bertambahnya ukuran dan volumenya. Oke, contohnya kayak tinggi badan. Oke, ukuran tubuh kamu yang kecil jadi besar, atau yang bayi menjadi balita atau balita menjadi anak-anak. Ini adalah bentuk dari tumbuh. Oke, jika dia berawal tinggi 100 cm, lalu tumbuh menjadi 150 cm, dia nggak akan balik lagi menjadi 100 cm. Atau bayi setelah tumbuh menjadi anak-anak, dia nggak akan balik lagi menjadi bayi. Nah, ini disebut pertumbuhan itu adalah irreversible. Jadi artinya dia nggak bisa balik lagi, nggak bisa dapat kembali lagi gitu. Jadi kalau udah segitu aja seterusnya. Atau justru lebih meningkat lagi, tapi nggak bisa mundur atau balik ke sebelumnya. Kayak yang tua bisa jadi muda lagi, nggak bisa kan? Yang orang tua atau nenek-nenek bisa menjadi bayi lagi, nggak bisa kan? Itu namanya irreversible. Oke, selanjutnya berkembang. Nah, kalau tadi tumbuh itu artinya dia bertambah ukuran dan volume, justru kalau untuk berkembang itu proses menuju kedewasaannya. Nah, di sini dia akan dipengaruhi oleh si hormon dan nutrisi dan lingkungan. Nah, contohnya tuh kayak suatu yang sederhana menjadi kompleks. Atau gini, dulu kalau anak laki-laki waktu masih belum dewasa nggak punya jakun, tapi begitu dia udah dewasa punya jakun. Atau kalau anak perempuan waktu belum dewasa pinggulnya kecil, begitu sudah dewasa menjadi lebih besar. Atau yang perempuan yang sebelumnya waktu kecil tidak menstruasi, lalu ketika sudah dewasa dia menjadi menstruasi. Ini arti dari sederhana lalu menjadi lebih kompleks. Oke, selanjutnya ini membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan. Nah, kalau hewan atau manusia itu ada batas usianya. Contohnya gini, manusia akan memiliki batas usia untuk bertambah tumbuh tingginya. Nah, sedangkan kalau tumbuhan, dia akan terus-menerus sepanjang hidupnya bertumbuh dan berkembang selama dia hidup. Oke, kecuali tumbuhan itu sudah mati, baru dia tidak akan namanya bertumbuh dan berkembang. Jadi dia nggak ada batasannya. Itu membedakan dari kedua ini. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya. Oke, ini ciri-ciri yang keenam, yaitu berkembang biak. Nah, tujuannya ini pastinya berkembang biak itu untuk mempertahankan keturunannya. Nah, ini perbedaan dari perkembangan biak atau berkembang biak pada hewan atau dengan tumbuhan. Nah, kalau pada hewan, berkembang biaknya itu ada 3 cara, yaitu pertama ovipar, yaitu dengan bertelur. Lalu yang kedua vivipar, yaitu melahirkan. Lalu ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, ovipar bertelur itu udah banyak banget kita lihat di sekitar kita. Contohnya kayak semua hewan unggas itu pasti bertelur. Kayak ayam, bebek, angsa, burung, oke, itu semuanya bertelur. Oke, lalu vivipar itu melahirkan. Oke, melahirkan seperti sapi, kambing, kucing, harimau. Oke, itu semuanya dia melahirkan. Sedangkan ovivivipar bertelur dan melahirkan, jadi dia dua-duanya nih. Oke, dia bertelur juga dan juga melahirkan. Itu contohnya seperti pada hewan kadal, ular boa, ular sanca, oke, hiu dia juga itu ovivivipar dan ikan pari. Oke, itu dia. Itu untuk hewan, jenis-jenis berkembang biaknya. Nah, sedangkan kalau untuk tumbuhan, ini dia terbagi dua. Ada namanya genetatif, ada namanya vegetatif. Nah, si genetatif ini itu artinya dia kawin. Oke, berkembang biak dengan kawin. Nah, kalau namanya kawin, pasti dia membutuhkan 2 jenis alat kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, ini biasanya disebut dengan proses penyerbukan, di mana benang sari
akan jatuh ke kepala putik, ke atas kepala putik. Nah, di sini ini dia akan terbagi dua lagi. Jadi apakah dia secara kawinnya atau genetatifnya secara alami ataukah dia secara buatan. Nah, kalau namanya secara alami, dia itu berarti ada dua cara. Yang pertama dengan bantuan serangga, yang kedua dengan bantuan angin. Oke, jadi proses penyerbukannya itu bisa dengan bantuan angin atau bantuan serangga. Oke, itu kalau untuk alami. Tapi kalau untuk yang tidak alami alias buatan, itu dengan cara bantuan manusia. Nah, contoh yang menggunakan bantuan manusia itu adalah seperti tumbuhan salak dan vanili. Dia perlu bantuan manusia untuk melakukan proses penyerbukan. Nah, sedangkan untuk vegetatif itu berarti dia berkembang biak secara tak kawin. Contohnya itu seperti berkembang biak dengan spora, tunas, umbi. Nah, itu untuk dia vegetatif yang alami. Lalu kalau vegetatif yang tidak alami alias buatan itu seperti pencangkokan atau stek. Karena apa? Karena pencangkokan dan stek itu butuh bantuan manusia. Itu dia yang dimaksud dengan berkembang biak secara vegetatif yang buatan. Oke, kita lanjut berikutnya ke ciri-ciri berikutnya, yaitu ekskresi. Nah, ekskresi ini artinya dia itu mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi dia mengeluarkan zat sisa yang udah nggak dipakai lagi dalam tubuh. Nah, ini untuk hewan atau manusia itu berupa bisa karbon dioksida, keringat, urin, dan zat warna empedu. Sedangkan kalau untuk tumbuhan dia itu berupa air dan karbon dioksida. Kita lanjut. Untuk alat ekskresi pada hewan atau manusia, itu yang pertama ada namanya paru-paru. Itu biasanya mengeluarkan karbon dioksida. Lalu ginjal. Ginjal itu biasanya urin yang dikeluarkannya. Yang dikeluarkan dia adalah urin. Lalu yang kulit dia itu akan mengeluarkan keringat. Dan hati dia akan mengeluarkan zat warna empedu. Lanjut ke 8, yaitu adaptasi. Jadi makhluk hidup pasti selalu akan melakukan adaptasi. Dimana adaptasi ini artinya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, adaptasi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada namanya adaptasi morfologi, lalu fisiologi, dan tingkah laku. Nah, morfologi artinya itu bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuhnya akan berubah sesuai dengan lingkungannya. Bentuk tubuhnya akan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Contohnya seperti bentuk daun dan bentuk paruh burung. Bentuk daun. Nah, daun itu kan untuk tumbuhan yang tinggal di daerah yang kering, biasanya daunnya akan kecil. Bahkan kalau benar-benar itu tandus seperti kayak di gurun, itu dia bahkan tidak berdaun. Lalu kalau untuk dia tumbuhan yang basah, biasanya daunnya akan lebih lebar dan tipis. Contohnya seperti daun teratai. Teratai itu kan hidupnya di air ya. Jadi kalau kamu lihat tuh teratai itu daunnya itu lebar dan juga tipis. Lalu yang berikutnya itu bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung itu berbeda kalau misalnya burung yang pemakan biji, pemakan daging, itu beda bentuk paruhnya. Biasa kayak yang pemakan daging bentuk paruhnya agak tajam dan melengkung ke bawah. Contohnya kayak paruh elang. Paruh elang itu kan dia bentuknya ke bawah. Kenapa? Karena dia pemakan daging. Berikutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini berarti artinya adaptasi organ. Organ tubuh. Nah, contohnya itu seperti unta yang memiliki kantung air di punuknya. Dia memiliki kantung air di punuknya. Atau tumbuhan yang mengeluarkan aroma untuk memikat serangga. Lalu berikutnya ada namanya adaptasi tingkah laku. Nah, ini salah satu contohnya adalah seperti cicak memutuskan ekor. Atau
musang yang mengeluarkan aroma, atau lagi bunglon yang bisa berubah-ubah warna. Nah, itu adalah bentuk adaptasi tingkah laku terhadap lingkungannya. Oke? Saya rasa udah cukup ya untuk pembahasan ciri-ciri makhluk hidupnya. Jadi hari ini kita hanya membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita langsung aja ke tugas. Oke, tugasnya di sini ada 3. Yang pertama itu tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang kedua, cumi menyemprotkan tinta. Hal ini menunjukkan bentuk dari jenis adaptasi apa. Lalu tuliskan alasanmu. Oke, yang ketiga, tuliskan 4 alat ekskresi beserta zat yang diekskresinya. Zatnya apa? Misalnya alat A ini yang dikeluarkan dia apa gitu. Oke. Semoga kamu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini tugasnya jangan lupa dibuat nama dan juga tanggalnya, dikumpul di hari Sabtu. Dan juga jangan lupa untuk materi yang saya sampaikan hari ini dibuat catatannya. Oke, demikian dulu untuk materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.